Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ada apa Mbak? Jadi saya di sini mau curhat tentang saya tuh suka jenuh gitu Pak di mata pelajaran di sekolah. Iya. Jadi sebelumnya eh, Mbak ini nama siapa? Jadi perkenalkan nama saya Elda Cahdia Putri Pak. Nama saya Andra. Jadi Mbak ini datang sini dengan siapa? Sendirian Pak. Sendirian. Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di 38. 38. Iya. Oh, iya. Baik. Nah, sebelumnya sudah pernah belum melakukan sesi konseling seperti ini? Belum Pak. Belum sama sekali. Belum. Jadi Mbaknya kalau bisa tahu kesini tuh atas rekomendasi siapa? Direkomendasiin sama temen Pak, katanya temen juga kan suka jenuh dalam belajar, jadi dia tuh katanya sudah konseling ke bapak gitu. Nah akhirnya sekarang juga dia udah semangat gitu Pak. Ya. Nah baik, sebelum itu kalau boleh tahu itu gini sebelum itu kita kalau Mbak Emang sudah siap, kita mulai aja ya, mulai sesi konselingnya. Iya Pak. Ya kan dalam sesi konseling itu biasanya apa namanya, waktunya itu berkisar antara 10 sampai dengan 25 menit ya. Jadi kita enaknya sepakatan waktu karena baru pertama mungkin 10 menit aja. Iya Pak. Nah jadi kalau Mbaknya udah siap, silahkan dimulai. Apa yang menjadi menjadi masalah buat Mbak kok bisa sampai datang di sini tuh karena apa? Jadi saya tuh suka jenuh di mata pelajaran bahasa Inggris Pak. Ya. Kayak mata pelajaran bahasa Inggris tuh kayak menurut saya tuh jamnya itu lama gitu Pak, nggak habis-habis. Nah saya tuh paling nggak suka dengan bahasa Inggris. Jadi ya cuman kayak malah tidur, terus jenuh, terus bete sendiri gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Itu gimana biar Biar suka gitu? Iya, biar nggak suka, biar kita saya tuh semangat terus bisa kayak gitu juga kan. Tidak menghargai gurunya Pak. Ya. Nah jadi sebelumnya itu Mbaknya itu biasa melakukan mata pelajaran bahasa Inggris itu seminggu itu berapa kali ya? Kalau seminggu itu 1 kali Pak, di hari Jumat. Iya. Jumat jam berapa? Jam 8, jam 8 masih sampai pagi ya sebenarnya. Iya Pak. Seharusnya kan Masih itu masih jam-jamnya kita masih semangat belajar ya. Jadi Mbaknya kalau mau berangkat ke sekolah itu sarapan dulu nggak? kadang sarapan, kadang enggak. Jadi ya, sarapan itu juga faktor penentu kita mudah dalam berkonsentrasi ya. Jadi saya menyarankan ya, saya melihat riset melihat riset kebanyakan anak di Indonesia itu sulit berkonsentrasi karena tidak sarapan di pagi hari, karena nggak ada energi yang kita olah, yang tubuh olah untuk kita bisa konsentrasi. Salah satunya tadi itu sarapan biar kita konsentrasi dan semangat dalam belajar. Nah terus kan Mbaknya juga harus menanamkan rasa semangat belajar, karena itu masih pagi, masih fresh secara otak, itu masih masih seger-segernya dalam untuk menerima materi-materi baru gitu ibaratnya seperti itu. Nah terus kalau nggak sukanya itu, kurang sukanya itu di bagian apa di mata pelajaran bahasa Inggris itu? Ya semua nggak suka Pak. Soal-soal Inggris itu saya paling nggak bisa. Nggak bisa ya karena apa? Karena ya sulit dipahami itu Pak, menurut saya itu susah. Sulit dipahami bukan berarti tidak bisa kan? Iya sih Pak, tapi ya kalau udah kayak denger bisa ada ulang bahasa Inggris, ada mata pelajaran bahasa Inggris, langsung sebel gitu loh Pak, kayak lemes, langsung males. Ya setidaknya kita kan
ya namanya kita kurang suka dalam mata pelajaran tertentu itu hal yang wajar, cuman kan kita sebagai apa ya namanya, sebagai siswa, sebagai murid gitu, alangkah baiknya kita kan mengikuti walaupun kita kurang suka, tetapi kalau kita mau berusaha setidaknya sedikit sedikit dari bagian ilmu itu akan kita dapatkan, walaupun itu kita kurang apa ya, antusias dalam mengikuti pelajarannya. Makanya mbak ini harus menanamkan rasa semangat, maksudnya ya walaupun kurang suka, tapi kalau apa namanya, kita masih ada rasa semangat belajar, setidaknya rasa ingin tahunya tinggi seperti itu, bisa juga itu buat mendorong supaya mbak itu bisa apa namanya ya, bisa itu lagi semangat, bisa suka sama pelajaran ibu, bukan suka sih sebenarnya, lebih ke bisa mengikuti, bisa lebih paham seperti itu. Terus apalagi yang ingin ditanyakan? Nah, eh, kalau untuk eh, biar saya tuh suka terus saya tuh bisa mengikuti pelajaran itu dengan senang, itu gimana ya Pak solusinya untuk saya? Ya karena pasti di mata pelajaran itu ada hal-hal yang nggak semuanya itu apa ya, flat, nggak semuanya itu kaku, mesti ada hal-hal yang mungkin bagian ini sampai suka, jadi mulailah cari hal-hal yang mbak suka dulu, misalnya kayak kalau bahasa Inggris suka apa, misalnya dengerin lagu bahasa Inggris itu mulai dari situ, contoh kan misalnya dari misalnya sukanya apa, Kayaknya nggak suka Pak nggak kalau suka, bahasa Inggris itu, iya. jadi ya salah satunya itu cari tahu, misalnya gurunya itu nerangin tentang apa ya, misalnya cerita-cerita tentang apa gitu menggunakan bahasa Inggris, tapi yang intinya mbak tahu, contohnya kayak lagu tadi itulah. Nah misalnya mbak tahu lagunya, terus mbak kan akan lama-lama akan merasa apa ya, wah ini lagunya bagus, terus habis itu kan cara pelafatannya, pengucapan itu kan mbaknya kan kurang bisa ya, makanya mbak M pasti dalam dirinya itu akan merasa bahwa saya suka lagu ini tapi saya kurang bisa nyanyinya, saya mulai cari tahu lah gitu kan, setidaknya dari dalam diri itu kan ada rasa suka dulu. Nah mulailah tumbuhkanlah rasa suka dan senang gitu, jadi biar semangat gitu dalam apa namanya, mengikuti mata pelajaran itu. Berarti dimulainya dari hal-hal yang mungkin saya minati dulu ya Pak, Ya. seperti contohnya tadi Bapak jelaskan lagu, terus cerita-cerita pendek. Ya. Oh, itu nanti baru ke pelajarannya gitu ya Pak. Ya. Iya Pak. Terus apalagi yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup Pak untuk hari ini. Mungkin kalau mbaknya udah, terus rasanya gimana mbak setelah mengikuti layanan pada pagi hari ini? Rasanya lebih ini Pak, lebih terbuka, lebih mengerti, lebih terbuka bahwa bahasa Inggris itu juga penting untuk kita ke depannya gitu Pak. Ya. Nah karena mungkin mbaknya alhamdulillah juga kalau mbaknya sudah merasa lebih baik, jadi kan pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai apa namanya, sampai saat ini, sampai pada saat ini aja ya. Terus minggu depan atau kapan kalau mbaknya masih butuh bantuan saya, silahkan datang ke saya, terus harinya nanti gampang bisa telepon aja atau WA aja ya nanti ya. Iya Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, jika saya ada salah kata atau salah ucap saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.